Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Em, Jujur gue maksain diri untuk buat ini konten. Gue capek. Gue udah nyiapin semuanya nih. Kali ini nggak tahu kenapa gue kepingin bacanya oracle card aja. Tapi lihat nanti deh kalau emang gue perlu buka kartu tarotnya gue buka. Tapi ini di depan gue semua udah siap oracle cards ya untuk energi dan intuisi hari ini. Dari oh ya ini ya, Uranus flow dengan dengan Lilith, jati diri kita gitu loh ya kan, dan apa yang kita rasa selama ini kita kubur mungkin ya, yang tidak kita ungkapkan, dark side, our feminine dark side. Jadi emosional kita yang kita selalu kuburkan, kita selalu pendam ya, itu sudah saatnya keluar perasaan-perasaan yang kita selalu pendam ya, yang selalu kita batasi, itu sedang memberontak. Gue mau keluar. Dan Venus masih di Sagittarius, walaupun Sun udah di Capricorn tapi Venus masih di Sagittarius, dan energinya masih Merkuri harmonis dengan Mars ya. Tapi tunggu, oh enggak, udah lebih mendekat ke Merkuri tension Chiron. Jadi segala persepsi kita itu sebenarnya mempengaruhi sangat tentang bagaimana pemahaman kita, yaitu healing ya, Chiron healing. Bagaimana kita memandang, melihat persepsi kita sebenarnya yang mempengaruhi rasa sakit kita sendiri, kecewa kita, itu semua berdasarkan cara pandang kita melihat segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu punya arti karena kita yang memberi arti ya. Kita yang memberi nilai, kita yang menjabarkan, kita yang mendefinisikan apapun itu, situasi, suasana, kondisi, barang, orang, kita yang memberi arti. Jadi bagaimana kita melihat apapun itu yang ada di hadapan kita ya, kalau kita kecewa itu karena sebenarnya proyeksi dari kita sendiri. Oke. Jadi balik lagi, bagaimana kita melihat itu menyembuhkan kalau memang kita tahu atau memahami betul sudut pandang yang memang membuat kita lebih menyejukkan kita sendiri gitu loh ya. Dan itu setiap orang berbeda gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya absolute truth, itu nggak ada ya. Semuanya hanya tafsiran. Apapun pengalaman lo itu benar. Oke. Apa lagi? Energi Sun juga masih menerangi Merkuri ya. Jadi ada terang di bagaimana kita melihat, bagaimana kita berpersepsi, bagaimana kita berkomunikasi, itu ada terang. Oke. Lanjut. Mas, ya, gue tutup. Ya sutra lah ya. Moon masih di Pisces, Neptune. Bagaimana idealisme kita, bagaimana mimpi-mimpi kita, dan pada akhirnya bagaimana visi kita ke depan ya, itu Pisces yang akan membangun apa yang kita sendiri rasa ya. Bagaimana kita melihat masa depan kita, itu akan ada harapan. Kalau kita melihat ke depannya jelek ya kita akan
terpuruk kan gitu ya. Dari literary which is oracle card kita dapat the rabbit, family, doll. Under the deck the knife sama love, keputusan untuk cinta, demi cinta. Siapa yang nyanyi gue gak tau, lupa. Intinya ini ada the rabbit kan artinya cerdik ya, cerdik, riang, gemesin, bikin selalu gampang mencuri hati ya dengan kenakalan dan kecerdikannya itu. Tapi dia sangat bisa membaca bahaya ya. Tapi itu juga mewakilkan semi, musim semi, bersemi. Family, doll. Nah, kalian udah ngerti kan kalau menurut sudut pandang gue ya. Ini juga artinya juga breeding ya. Breeding itu apa sih namanya, berkembang biak. Karena emang musim semi itu musim berkembang biak, musim beranak ya kan, membentuk family. Atau family dengan doll ini artinya apa? Kita cuma hanya sebagai mainan, doll ya, boneka dari keluarga kita sendiri, dari riwayat keluarga dan silsilahnya ya. Atau apa? Atau kita ingin mengambil peran, dalam membentuk keluarga kita sendiri. Akan ada keputusan, pencerahan tentang cinta itu sendiri ya, yang harus transformasi dari ada yang tidak ada tapi ada ya. Artinya gini, lu mau berkeluarga seperti yang lu inginkan atau berdasarkan nilai-nilai keluarga atau nilai-nilai keluarga lu gitu. Dia harus gini, laki lu harus gini, cewek lu harus gini. Ayo ya. Dari wisdom of the oracle is not for you. Building blocks, milk and honey kebalik. Under the deck ya, soulmate, here and now, come to the age. Jadi gue ngeliatnya untuk soulmates, twin flame, apapun itu koneksi kita ya, koneksi kalian, kita tetap harus, untuk bisa membangun ini ya, kita harus stay di sekarang dan harus berani muncul, menunjukkan untuk apapun yang memang kita cintai. Not for you itu bukan untuk kita gitu kan, bukan untuk kita. Entah karena kita di reject, entah karena kita ditolak atau kita menolak, itu sama saja ya. Yang artinya God's protection ya. Kita dijaga sebenarnya sama Tuhan. Kalau itu bukan emang buat lu gitu. Kalau kita ditolak gitu, artikan sebagai memang itu maksudnya Tuhan. Karena lu dijaga gitu. Karena lu tuh diamanin gitu, mendingan gak sama dia gitu.
mending bagus lu ditolak gitu. Kalau lo ya bakalan berantakan kali lo gitu. Building blocks, membangun solid foundation ya, membangun solid foundation. Milk and honey ini self care, udah saatnya untuk self care, taking care of ourselves. Jadi kita diminta untuk bisa lebih memperhatikan diri kita sendiri ya, akan kebutuhan kita, sehingga kita mampu membangun foundation yang solid itu. Dari Goddess Guidance kita dapat past life connection. The situations involve your past life memories. Jadi mungkin soulmate ini adalah past life memories kalian, kita ya, yang kita mungkin di kehidupan yang lalu kita udah pernah ketemu. Senternya adalah White Tara. Kita mulai lebih sensitif, kita sangat sensitif terhadap lingkungan kita, sekitar kita, bahkan chemical, semua yang berbau kimia, termasuk hubungan relationship kita. Yang terakhir dapat transformation. You are expressing enormous change right now, which brings great blessings. Transformasi itu jadi gini loh, semua anugerah-anugerah yang besar itu selalu ngumpet di balik perubahan. Kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak mau berubah, atau kita tidak kalau kita tidak mau sakit untuk merubah diri kita ya, anugerah itu nggak akan dapat. Jadi kita harus mampu berubah dulu, karena itulah rintangannya. Transformasi dulu, karena itulah rintangannya. Under the deck, divine passion. Be honest with yourself, what is your true heart desire. Jadi kita harus ungkapkan semua yang emang senang kita lakukan tuh yang buat kita senang gitu. Stick with it. Di bawahnya ada prosperity. The universe is pouring its abundance out to you. Be open to receiving. Transformatif, Masya Allah nggak bisa ngomong. Setelah transformasi memang akan ada anugerah. Jadi be prepared, siap-siap untuk membuka dan menerimanya. Dari mystical shaman kita dapat middle world. Middle world itu artinya mestakung, semesta mendukung, bumi dan surga gitu. Heaven and earth gitu, sama-sama nge-support ya. Waktu yang tepat untuk bertindak. Ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak, karena yang biasanya itu sangat membutuhkan effort atau usaha yang sangat besar, kali ini nggak perlu. Jadi manfaatkanlah kesempatan itu ya, karena semuanya akan jauh lebih mudah. Kita dapat Earth Keeper ya, ini artinya untuk saling menjaga, termasuk antara hewan dengan segala isi makhluk yang hidup di atas bumi ya. Termasuk sesama kita. Kalau kita udah lama nggak kontaklah teman kalian, jaga taman ya, bagaimana kita memperlakukan hewan. The Hunter itu tentang jangan ngikutin petunjuk orang, jadilah map maker, jadilah pembuat peta itu sendiri dengan menggunakan rasa kemanusiaan, dengan menggunakan semua panca indera kita yang temukan di awal ya, temukan kompas dari dalam diri kita sendiri yang akan nge-guide kita ke destiny kita ya, tujuan hidup kita. Gunakan segala panca indera, termasuk termasuk rasa kemanusiaan itu sendiri. Under the deck-nya smoky mirror. Jadi walaupun smoky mirror adalah cermin yang tidak jelas ya, walaupun kita menghadapi segala situasi atau suasana yang tidak mencerahkan gitu ya, semuanya masih buram, nggak jelas, nggak tahu, kita diminta untuk tetap
melakukan mengambil tindakan walaupun sesuatu itu tidak jelas, karena justru dengan kita melangkah, ketidakjelasan itu yang berkabut itu, kabutnya itu akan dinaikkan. Jadi kita akan menjadi lebih jelas lagi di saat kita mulai melangkah gitu. Oke, dari apa ya, pakai ya? Susah amat keluarnya. Suka gitu emang gue. Ntar gue ambil. Oh, balik. Oh. Kita lihat ya, pakai tarot ya. Ini intuisi hari ini. Gue pakai apa sih? The Wheel of the Year. The Wheel of the Year, Jupiter of the Year. Energi dan intuisi hari ini. Three of Cups, The Sun. Oh ya, Three of Cups-nya kebalik ya. The Sun, ini kelihatan ya kan, The Sun. Eight of Swords, The Tower, Ten of Wands, Nine of Wands, Ten of Cups, The World. Five of Swords, energi Aquarius. Bawahnya ada The Magician, Two of Pentacles, Six of Pentacles. Oke, energinya siapa namanya? Aquarius, Virgo, dan Leo. Kita Capricorn ya. Ini masalah income, kita akan sortir ya dengan energi Five of Swords. Di masalah pekerjaan, income ya, kita akan ngekat hal-hal yang memang tidak penting lagi, tidak dibutuhkan, tidak efisien. Kita akan sortir segala hal yang memang termasuk nilai-nilai atau limiting beliefs, apapun yang sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang kita lakukan, akan kita cut. Kita akan pasang boundaries ya, batas-batasan itu. Energi Gemini dan Virgo. Kita akan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru ya, kebiasaan-kebiasaan baru. Ingin menggunakan waktu kita lebih efisien ya. Dan ini juga tentang spiritual dan travel. Spiritual, travel, wisdom, filosofi ya, religion. Two of Pentacles, kita lagi menimbang-nimbang value dari dua pilihan. Six of Wands, pengakuan, kemenangan.
Untuk mungkin kalau ada yang berurusan dengan gono gini ya, kalian akan menang gitu. Ini karena 5 energinya di rumah 8, yaitu misteri. Misteri merging, ya, sharing, partners resources, share finance, misteri, transformasi itself, energi. Yang paling penting itu adalah kita lebih grounded. Kita nggak akan bergosip, kita nggak akan hanging out karena masih PSBB, maksudnya COVID masih mengancam ya, atau pihak ketiga yang sudah dikelarin, atau memang tidak ada yang harus dirayakan karena saatnya untuk berubah haluan, melepaskan segala hal yang memang eh, tadinya itu tadinya itu yang menggerakkan kita, tadi itu passionnya kita harus lepaskan, atau kita saatnya untuk pindah haluan atau pindah rumah ya, relokasi. The Sun energinya Leo, tapi Sunnya sekarang ada di Capricorn. Jadi ada terang tentang karir kalian, tentang long term goals, tentang status sosial kalian, juga tentang jati diri kalian sendiri ya, jati diri kalian sendiri, bagaimana kalian membentuk jati diri kalian. Nine of Wands, kalian udah di ujung jalan, kalian udah harus dipaksa untuk memilih ya, ambil keputusan. Eight of Swords, kebenaran itu menyilaukan, kebenaran itu menakutkan ya, bikin kita sakit. Cara berpikir kita yang bikin kita sakit, cara kita, perspektif kita, persepsi kita sendiri yang membuat kita sakit, ekspektasi yang kemudian malah menyakiti kita sendiri ya. Ten of Cups, happy ending. The Tower, energi Pluto, energinya Scorpio. Akan ada geledek ya, petir atau perubahan yang sangat signifikan di antara friendship, juga friendship, karir gitu-gitu ya. Harapan-harapan kalian juga akan berubah. The World, energi Aquarius, kita masuk ke Aquarius. Jadi the world itu tentang ending, completion, semuanya sudah terjadi dan sudah berakhir, tutup case, kita memulai yang baru. Oke, udah segitu aja dulu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu besok. Dah.